Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa hadir di auditorium Yudhoyono ini dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan wartawan, mengapa kami perlu melakukan konferensi pers pada hari Minggu ini yang normanya adalah hari libur? Pertama, sebagaimana rekan-rekan wartawan yang juga tidak mengenal istilah hari libur, kami di partai politik ini juga dalam melakukan tugas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat tidak mengenal istilah hari libur. Di hari Minggu ini kami mendapat laporan banyak kader kami yang turun ke masyarakat melakukan vaksinasi gratis maupun membagi sembako. Kedua, kami memandang ulah KSP Muldoko yang berkoalisi dengan Yusril bukan hanya terhadap kader Partai Demokrat, tapi juga kepada rakyat Indonesia. Akhir-akhir ini sudah sangat keterlaluan, melakukan siasat demi siasat jahat, menggunakan proksi para mantan kader Partai Demokrat untuk mencapai ambisi kekuasaannya dengan melakukan upaya-upaya pembodohan publik. Hanya karena jenderal lalu merasa memiliki kuasa untuk melakukan pembodohan publik. Hanya karena profesor hukum lalu merasa bisa melakukan upaya pembodohan publik. Kami katakan tegas, rakyat Indonesia tidak bodoh. Kami, kader Partai Demokrat, tidak bodoh. Kita semua tidak bodoh. Kita lawan semua upaya pembodohan. Kami perlu melakukan perlawanan terhadap mereka yang menggunakan pangkat, jabatan, dan gelar akademisnya untuk membodohi publik. Kemarin, proksi KSP Muldoko bernama Hasim dan Ayu melakukan konferensi pers. Konferensi pers yang telah dirapatkan malam sebelumnya di Jalan Lembang, sebuah rumah dinas milik Angkatan Darat yang masih dikuasai oleh KSP Muldoko. Yang saya yakin, kalau publik tahu bahwa itu adalah rumah dinas Angkatan Darat, pasti bukan hanya publik, para prajurit juga tidak akan rela. Karena tempat yang suci dan netral itu dikotori oleh sekelompok orang untuk melakukan siasat jahat, yakni membegal partai politik yang sah dan diakui oleh pemerintah. Darah prajurit itu loyal dan setia, sedangkan pengkhianatan dan pemberontakan tidak ada tempatnya dalam jiwa dan raga seorang prajurit. Untuk itu, pada kesempatan ini, atas nama para pengurus DPP Partai Demokrat, tolong diingat, hanya ada satu kepengurusan Partai Demokrat yang sah dan diakui oleh pemerintah. Tidak ada dualisme. Maka kami akan menjelaskan 3 hal sebagai berikut. Pertama, ambisi KSP Muldoko, besar nafsu dari kemampuan. Konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat ini dimulai dari ambisi seorang KSP Muldoko yang ingin sekali menjadi presiden. KSP Muldoko adalah seorang petualang politik sejak beliau melakukan operasi sajadah ketika menjadi Pangdam 3 Siliwangi, lalu dimasukkan kotak menjadi Wagub Lemhanas. Sedangkan ambisi menjadi presiden ini pertama kali muncul pada tahun 2014. Ada seorang pengusaha nasional yang menghadap Presiden SBY dan meminta restu Pak SBY agar Partai Demokrat mengusung Muldoko sebagai calon presiden pada tahun 2014. Padahal KSP Muldoko saat itu masih perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi Panglima TNI. Pada bulan Mei 2015, pagi-pagi sekali dengan menggunakan seragam dinas Panglima TNI, Muldoko datang ke Cikeas. Hari itu Pak SBY akan berangkat ke Surabaya untuk melakukan Kongres Partai Demokrat. Pak SBY berpikir,
tentulah ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak atau darurat. Ya, seorang Panglima TNI aktif dengan seragam dinas menghadap seorang mantan presiden, mantan Panglima tertinggi pada pagi-pagi hari sekali. Ternyata pesannya tidak sepenting dan semendesak yang diduga. Muldoko hanya mengatakan, "Pak, tolong kalau Bapak terpilih lagi sebagai ketua umum, agar Bapak mengangkat Marzuki Ali sebagai sekjennya." Pak SBY marah. Beliau marah bukan saja karena Muldoko adalah Panglima TNI aktif yang telah melanggar konstitusi dan undang-undang dalam melakukan politik praktis dan intervensi. Tetapi beliau juga marah karena salah satu penggagas dan pelaksana reformasi TNI, Bapak SBY, tidak rela TNI dikotori oleh ambisi pribadi yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hukum. Setelah pensiun dari TNI, Muldoko datang lagi ke Cikeas, meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat. Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan Partai Demokrat silakan saja. Kalau soal jabatan ketua umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres. Tak puas dengan jawaban itu, KSP Muldoko berusaha untuk menjadi ketua umum pada partai-partai lain. Bahkan salah satu mantan wakil presiden bercerita, beliau didatangi KSP Muldoko dan meminta dukungan untuk KSP Muldoko menjadi ketua umum di salah satu partai politik. Lagi-lagi mantan wakil presiden itu juga menolaknya dengan halus. Beliau katakan, untuk menjadi ketua umum itu ada mekanismenya melalui Kongres. Memang soal kemampuan politik praktis, KSP Muldoko ini agak diragukan kapasitasnya. Jangankan menjadi ketua umum partai politik, menjadi ketua umum PSSI saja kalah. Buktinya beliau dikalahkan oleh junior 4 tahun di bawahnya, yakni Pak Edi Rahmayadi, yang sekarang menjadi gubernur Sumatera Utara. Kami juga meragukan kemampuan intelijen KSP Muldoko. Ada prinsip dasar di militer. Setiap prajurit adalah insan intelijen. Hal ini mungkin tidak berlaku bagi KSP Muldoko. Atau bisa jadi kemampuan intelijen beliau tumpul dan berkarat karena tertutup oleh ambisi dan hawa nafsunya akan kekuasaan. Mengapa kami katakan demikian? Karena jika kemampuan intelijennya baik, ketika ada oknum kader Partai Demokrat bernama Dr. Hewan, Johnny Allen Marbun, menawarkan KSP Muldoko untuk menjadi ketua umum melalui KLB atau Kongres Luar Biasa, tentu saja KSP Muldoko akan melakukan langkah-langkah intelijen, mulai dari pengumpulan keterangan hingga menilai informasinya, sehingga memiliki kemampuan untuk membaca peta politik atau peta kekuatannya. Apakah informasi dan tawaran itu A1 atau tidak? Itu baru ada jenderal yang benar. Kalau ada jenderal mengaku doktor politik, tapi cuma modal nafsu melakukan KLB, lalu kalah dan tidak diakui oleh pemerintah. Hal ini tentu saja mengecewakan. Mendowngrade kemampuan KSP, Panglima, Jenderal Bintang 4, dan doktor politik. Wajar kalau ada yang menilai KSP Muldoko itu hanya punya nafsu berkuasa saja, tanpa melalui suatu proses MDMP atau Military Decision Making Process, atau proses pengambilan keputusan yang baik dan benar. Padahal hal-hal ini dipelajari oleh seluruh perwira militer ketika mengenyam pendidikan Sesko Angkatan. Kami saja, sebuah partai politik, menggunakan kemampuan intelijen yang sepatutnya. Ketika ada rencana kudeta ini, kami lakukan proses pengumpulan keterangan. Kemudian kami cek apakah informasi ini benar atau tidak. Bahkan sebagaimana yang rekan-rekan wartawan ketahui, kami juga menulis surat kepada Presiden.
Tidak cukup itu, kami juga terus mengikuti pergerakan KSP Muldoko. Sehari sebelum berangkat ke Deli Serdang, KSP Muldoko masih berkegiatan dengan Presiden di Banten. Ini yang membuat Presiden Joko Widodo juga berang. Menurut informasi yang bisa kami percaya, KSP Muldoko berangkat ke Deli Serdang tanpa izin Presiden. Meski sebelumnya KSP Muldoko juga membantah terlibat KLB, tapi kami diberi informasi bahwa beliau akan berangkat ke Deli Serdang dengan pesawat Garuda pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Kenyataannya, meski sudah dipanggil berulang kali oleh petugas Garuda di bandara, KSP Muldoko tidak masuk ke pesawat dan dia berusaha melakukan pengelabuan. KSP Muldoko ternyata menggunakan pesawat jet pribadi dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Medan dengan transit terlebih dahulu di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Siapa intelijen kami? Rakyat. Karena kami, Partai Demokrat, berkoalisi dengan rakyat. Selanjutnya, berdasarkan keterangan para saksi, jelas sudah bahwa yang hadir di KLB ilegal itu bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka adalah para mantan kader Partai Demokrat, dan bahkan baik yang juga hadir adalah beberapa kader partai lain. Motivasi para mantan kader atau para peserta KLB yang dilakukan di Deli Serdang tentu hanya sekedar imbalan uang saja. Janjinya akan diberi uang 100 juta rupiah. Nyatanya, hanya sekitar 30-an orang yang diberi 100 juta. Sisanya bervariasi, mulai dari 5 juta hingga 25 juta. Karena itu terjadi kekacauan di pihak KSP Muldoko. Banyak yang kecewa dan menuntut janji-janji palsu yang tidak tertunaikan. Sementara itu kita masih ingat, kowar-kowarnya Dr. Hewan Joni Allen Marbun adalah bahwa sesegera mungkin, yakni pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, Kemenkumham akan mengesahkan hasil KLB. Kenyataannya, kita tahu semua, pemerintah cukup adil dan bijaksana. Kemenkumham menolak hasil KLB. Ini pukulan terberat bagi KSP Muldoko. Tapi kami diingatkan oleh beberapa jenderal bintang 4 bahwa KSP Muldoko tidak akan berhenti. Selama dia masih di KSP, masih bercokol di istana, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk mencapai ambisinya. Peringatan itu terbukti. KSP Muldoko masih melakukan beberapa rapat untuk melanjutkan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat. Bagian kedua, proses hukum KSP Muldoko ini akal-akalan bulus. Hukum itu akal sehat, jadi harus masuk di akal. Proses hukum yang ditempuh oleh Muldoko ini tidak masuk di akal, alias akal bulus atau tipu daya atau upaya pembodohan publik. Kita lawan upaya pembodohan. Pertama, gugatan di PT UN nomor 150. Gugatan KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Allen Marbun. Objeknya adalah surat penolakan Menkumham tertanggal 31 Maret 2021. Mereka bertanya kenapa KLB-nya ditolak oleh pemerintah. Gugatan ini sudah pasti akan ditolak juga oleh PT UN. Mengapa? Sudah jelas-jelas dikatakan dalam ADART 2020 maupun ADART sebelumnya. ADART 2015 dan ADART 2013. Bahwa syarat sahnya KLB itu dihadiri minimal 2/3 DPD dan setengah DPC. Syarat ini tidak terpenuhi. Tidak ada satupun ketua DPD yang hadir. Ketum AHY itu terpilih melalui proses sebagai Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan ADART 2015 yang dipilih secara aklamasi dan dihadiri oleh seluruh ketua DPD dan semua ketua DPC. Jadi gugatan ini adalah akal-akalan KSP Muldoko untuk memutarbalikkan fakta melalui PT UN untuk mendapatkan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat setelah sebelumnya melalui KLB Gatot
alias gagal total. Kedua, gugatan di PT UN nomor 154. Penggugatnya adalah proksi KSP Muldoko, 3 orang mantan kader Demokrat. Objeknya adalah pembatalan SK Menkumham terkait ADART 2020 dan SK Kepengurusan Ketum AHY. Sesuai pasal 55 Undang-Undang PT UN, sejak diumumkan oleh pejabat TUN untuk mengajukan keberatan itu, jangka waktunya adalah 90 hari. Sementara gugatan ini diajukan sudah lebih dari setahun. Artinya gugatan ini pun tidak ada gunanya karena kadaluarsa. Kami bersyukur salah seorang penggugat mencabut gugatannya karena dia sadar upaya hukum ini adalah akal bulus KSP Muldoko saja untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa dengan mempengaruhi para majelis hakim di PT UN. Ini lagi-lagi pukulan telak bagi KSP Muldoko karena yang mencabut gugatan adalah saudara Yosep Badeuda. Saudara Yosep ini adalah salah satu penasihat hukum internal KSP Muldoko yang suaranya paling didengar. Bahkan saudara Yosep juga ikut memberi pendapat hukum atau affidavit untuk perkara judicial review. Tapi dalam perkara judicial review ini pun saudara Yosep mencabut affidavitnya. Ini kami tunjukkan, mungkin di layar bisa ditunjukkan juga. Ada surat ya, ada pencabutan surat bukti ini ke PT UN, Majelis Hakim kepada Majelis Tata Usaha Negara ya, dari Yosep Badeuda. Mungkin sudah tampak di belakang, sudah ada ya. Ini yang kepada PT UN. Kemudian satu lagi, ini juga ada, kami tunjukkan. Surat bertanggal 24 September kepada Majelis Hakim Perkara nomor 39 Mahkamah Agung. Ini terkait affidavit ya, affidavit judicial review. Ini Pak Yosep Badeuda juga sama. Ya, silakan. Ini kami tunjukkan scan-nya tapi kami juga punya aslinya gitu, ya. Ketiga, perkara judicial review nomor 39. Pemohonnya adalah proksi KSP Muldoko, 4 mantan kader Demokrat. Objeknya adalah beberapa pasal yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Parpol. Menurut Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2011, hak uji material adalah hak MA untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan undang-undang tingkat lebih tinggi. Dan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau P3, pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 jelas dikatakan bahwa ADART bukan objek yang dapat dilakukan judicial review. Ini juga kembali merupakan akal-akalan KSP Muldoko untuk mengacaukan sistem dan tatanan hukum di negeri ini. KSP Muldoko mendapat ide bahwa judicial review di MA adalah ruang gelap. Cukup diajukan, tidak ada peradilannya, tidak ada sidangnya, tiba-tiba nanti ada keputusan. KSP Muldoko lupa bahwa masih ada keadilan dan akal sehat yang tidak bisa dipermainkan dengan uang dan kekuasaan. Bahkan KSP Muldoko dan pengacaranya Yusril mendapat banyak kritikan dari para pakar hukum tata negara. 2 diantaranya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Terkait semua tuduhan KSP Muldoko kepada kami, terkait proses Kongres 2020, bahwa ada tahapan Kongres yang tidak dilalui, maka dengan senang hati kami putarkan video 15 menit ya, proses Kongres kelima Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020. Dalam video ini jelas-jelas semua persyaratan terpenuhi, berlangsung demokratis dan semua tahapan dilaksanakan. Mungkin bisa bantu disiapkan videonya. Silakan disimak dulu videonya sambil saya duduk dulu ya sebentar.
Menurut data yang kami terima, daftar hadir yang telah ditandatangani, maka sesuai dengan ADART pasal 95 ayat 2 dan pasal 98 ayat 1 butir A telah memenuhi quorum. Selanjutnya tibalah kita pada agenda pembacaan agenda sidang, yakni sebagai berikut. Paripurna pertama, yang ke-1, pembukaan persidangan sebagaimana telah kami sampaikan. Kedua, pengesahan agenda persidangan. 3, pengesahan tata tertib. Keempat, pengesahan pimpinan sidang definitif. Kelima, penyerahan naskah laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2015-2020 kepada pimpinan sidang. Keenam, pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat. Ketujuh, penetapan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. Kedelapan, penetapan Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. Dan yang ke-9, penetapan formatur Kongres. Itu sidang paripurna pertama. Selanjutnya paripurna kedua. Pertama, pembentukan komisi-komisi dan penetapan pimpinan komisi-komisi. Komisi A, Komisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ADART. Komisi B, Program Umum Partai Demokrat. Kedua, laporan Komisi A tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 3, laporan Komisi B tentang Program Umum Partai Demokrat. 4, pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat. 5, pengesahan Program Umum Partai Demokrat. Dan ke-6, penutupan sidang. Apakah agenda yang saya bacakan tadi dapat disetujui? Kita tiba pada agenda berikutnya, pengesahan tata tertib. Dalam hal ini, bahan tata tertib akan kami tayangkan di layar. Setelah membaca dan menyimak, apakah tata tertib ini dapat disetujui? Saya sudah melakukan tugas saya sebagai Ketua Umum. Maaf kalau ada kekhilafan dan kesalahan saya. Apapun posisi saya 5 tahun ke depan, sebagaimana yang saya katakan tadi, saya akan tetap menjadi orang tua di partai ini. Kami 34 Ketua DPD Partai Demokrat dan 514 Ketua DPC Partai Demokrat se-Indonesia sebagai peserta Kongres kelima Partai Demokrat tahun 2020 menerima tanpa catatan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode
2020. Memohon kesediaan Bapak SBY ditetapkan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2020-2025. Mendukung Bapak Agus Harimurti Yudhoyono AE untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2020-2025. Dengan persetujuan peserta Kongres meminta kepada pimpinan sidang menetapkan dan mengesahkan secara aklamasi. Setelah mendengar pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah tersebut, maka kami catat ada 3 poin yang perlu kami tanyakan. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Demokrat diterima tanpa catatan. Betul? Disetujui? Yang kedua, mendengar pandangan umum DPD, maka kita dapat tetapkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. Bapak bersedia sebagai Ketua Majelis Tinggi? Insya Allah saya akan emban amanah itu menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai. Terima kasih. Saya tanya dulu, kita tetapkan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat? Setuju? Yang ketiga, setelah kami melakukan verifikasi administrasi calon ketua umum dan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka berdasarkan pasal 25 ayat 6 dan ayat 7 Peraturan Tata Tertib Kongres telah ditetapkan secara aklamasi Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. Apakah dapat disetujui? Setuju? Pagi tadi, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan pesan kepada warganya yang akan kita dengar bersama. Izinkan kami putar audionya. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya Anies Baswedan menyampaikan pesan ini untuk seluruh warga Jakarta pada hari Minggu 15 Maret 2020. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, kita semua memantau perkembangan situasi COVID-19 di ibu kota. Sejak awal kami tegaskan, jangan panik, tapi juga jangan sekali-sekali menganggap enteng, jangan menganggap ringan atas masalah COVID-19 ini. Kita harus waspada dan kita harus disiplin dalam mengatur interaksi. Pencegahan penularan COVID-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Seluruh warga harus bekerja bersama. Penularan ini terjadi karena interaksi dari orang ke orang. Karena itu kita semua harus ambil tanggung jawab. Kita semua harus terlibat. Kita semua harus mencegah. Pencegahan ini harus dilakukan oleh kita semua. Menawarkan pada peserta sidang
kita persingkat agenda ini. Setuju? Dengan tidak melakukan lagi sebagaimana agenda sidang yang kita siapkan, kita buat ketetapan bahwa diserahkan baik sinkronisasi, perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan baik ADART maupun penyusunan program kita serahkan kepada Ketua Umum terpilih bersama para Ketua DPD dan Ketua DPC, perwakilan Ketua DPC. Selambat-lambatnya 30 hari ke depan. Apakah dapat disetujui? Setuju? Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya pengesahan tadi, maka tibalah kita pada penutupan agenda persidangan. Izinkan saya bacakan keputusan. Bacaan sidang penutup secara yang garis besarnya saja, ya. Keputusan Kongres kelima Partai Demokrat nomor 12 garing Kep strip Kongres kelima garing PD garing 3 Romawi garing 2020. Penutup tentang penutupan Kongres kelima Partai Demokrat tahun 2020. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Kongres kelima Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. Pertama, memutuskan menutup seluruh rangkaian persidangan Kongres kelima Partai Demokrat tahun 2020 yang telah berlangsung dengan baik dan demokratis di Jakarta dari tanggal 15 Maret 2020 sampai 16 Maret 2020. Kedua, seluruh keputusan Kongres kelima Partai Demokrat tahun 2020 ini dinyatakan sah dan mengikat, serta berlaku di seluruh tingkat jenjang maupun jajaran organisasi Partai Demokrat dari pusat sampai dengan daerah. 3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan Jakarta 15 Maret 2020 pukul 15.02 WIB. Pimpinan sidang definitif tertanda ke-9 kami yang ada di sini. Setuju ya? Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang saya nyatakan ditutup. Ya, gimana teman-teman? Udah lama nggak ke bioskop kan? Jadi lumayan lah ya, 15 menit. Tapi ada nggak nih yang pernah ke bioskop sebelumnya selama ini? Belum ya? Oke. Untuk memperkuat video yang kami tampilkan tadi, kami juga akan tunjukkan ya surat pernyataan dari seluruh peserta Kongres kelima Partai Demokrat yang bersedia bersaksi dan menyatakan bahwa faktanya semua persyaratan Kongres kelima 2020 terpenuhi, berlangsung demokratis dan semua tahapan dilaksanakan, baik saat aklamasi memilih Ketum AHY maupun saat penetapan ADART. Surat pernyataan yang sudah masuk ini sekitar 90% dari peserta Kongres tahun lalu. Sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kebenarannya. Ini saya ambilkan ya. Ini
Ini mengapa kami kemudian membawa ini di sini di depan, kami tunjukkan, ini contoh saja, surat pernyataan dari para ketua DPD dan ketua DPC pemilik suara sah yang hadir di Kongres kelima tahun 2020. Ya, jadi jelas di pernyataan ini menyatakan bahwa memang semua proses sudah dilalui sesuai dengan ADART. Ya, sangat tegas dan jelas ya. Silakan kalau misalnya ini di belakang juga ditampilkan ya, di belakang ya. Ini di belakang Trenggalek, tapi kalau yang saya ambil ini dari Kabupaten Subang gitu, ya. Nah, di sini tumpukannya kita sudah ada semua. Apa perlu ya, silakan ya, biar lebih kelihatan tebalnya gitu, ya. Oke, ya. Nah, ini kira-kira ini contoh aja. Karena bendelnya banyak ini. Nanti kalau saya disuruh angkat semuanya susah juga gitu, ya. Gimana? Oke, saya lagi lihat ya. Oke, silakan. Oke. Ya. Oke. Clear ya. Oke, tidak perlu saya bacakan ya. Sudah cukup bisa dilihat di belakang ya. Siap. Ini sekedar contoh saja semua, tetapi ini kita kumpulkan. Jadi kalau masih ada yang mencoba memanipulasi fakta atau menebar kebohongan, ya tentunya sudah bubar semua. Karena apa? Kalau hanya bersilat lidah di TV atau di media online, ya bisa. Tapi mana buktinya? Kami bawa buktinya. Silakan difoto yang tadi sudah jelas. Menurut kami sudah lebih dari cukup. Ya. Bagian ketiga, ini bagian terakhir. Ya. Koalisi KSP Muldoko, Yusril berjuang demi rupiah. Pada bagian ketiga ini, kami katakan kalau kami tidak terkejut kalau dalam mencapai ambisinya, KSP Muldoko berkoalisi dengan Yusril. Kedua orang ini sama-sama ambisiusnya. Egomania. Ya. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai ambisinya. Kami sudah mendapatkan informasi koalisi mereka berdua ini sejak 3 bulan lalu. Sudah ada pembicaraan mereka berdua ini melalui Zoom meeting dari rumah KSP Muldoko di Menteng pada awal Agustus 2021. Strategi mereka, dalangnya Muldoko, wayangnya Yusril dengan pemeran pembantu para pemohon tersebut. Kita tahu bahwa yang namanya kontrak profesional pasti ada rupiahnya. Itu wajar. Itu wajar. Ya. Tapi kami minta agar Yusril mengakui saja. Jangan berkoar-koar demi demokrasi. Wajar kalau kader Demokrat marah ketika Yusril katakan upayanya membela Muldoko adalah berjuang demi demokrasi. Kalau benar demi demokrasi, benarkan dulu ADART partainya Pak Yusril. Itu baru masuk akal. Selain itu, Yusril tidak paham aturan atau belum baca aturannya. Jika keberatan dengan ADART, ajukan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agung. Kami juga memperhatikan instabilitas emosi Pak Yusril. Ketika kader Demokrat katakan bahwa kok aneh Pak Yusril sekarang menggugat ADART yang tahun lalu dijadikan dasar untuk mengusung anaknya Pak Yusril menjadi calon bupati di Belitung Timur. Lalu apa respon Pak Yusril? Dia katakan Pak SBY tidak akan bisa maju nyapres 2004 kalau tanpa dukungan PBB. Ini sungguh pembodohan publik, ya, sangat tidak intelek, perlu diragukan intelektualitasnya. Tanpa PBB, Bapak SBY dengan dukungan Demokrat tetap bisa maju nyapres tahun 2004. Karena baik dilihat dari perolehan suara maupun kursi sudah memenuhi syarat untuk nyapres. Tapi bukan itu persoalannya. Kami mempersoalkan
intelektualitas dan respon Yusril. Kurang cerdas dan terlalu emosional. Karena itu kami juga bertanya lagi-lagi soal kemampuan intelijen KSP Muldoko. Begini rekan-rekan wartawan, ya. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa seminggu sebelum putusan dari Kemenkumham, ada pertemuan antara tim DPP Partai Demokrat dengan tim Yusril. Saat itu penawarannya benar 100 miliar. Ada buktinya, ada tulisan tangannya. Kami tentu saja menolak halus karena melampaui batas kepantasan. Seakan-akan hukum itu bisa diperjualbelikan. Bayangkan, kami yang berada di pihak yang benar saja dimintai tarif 100 miliar. Faktanya seminggu kemudian, tanpa Yusril, kami memang benar menang. Pengajuan KSP Muldoko ditolak oleh pemerintah. Sekarang kami tidak bisa membayangkan berapa KSP Muldoko harus membayar Yusril pada posisi KSP Muldoko yang salah dan kalah. Sebagai latar belakang penunjukan Yusril ini, tim KSP Muldoko terbelah 3. Dr. Hewan, Joni Allen, dan Nazarudin menghendaki saudara Yosep Badeoda sebagai pengacaranya. Marzuki Ali menghendaki Rusdiansyah. Tapi KSP Muldoko menghendaki dan akhirnya memutuskan Yusril sebagai pengacaranya. Awalnya tim KSP Muldoko mengatur pertemuan rahasia di kawasan Ampera, Jakarta Selatan dengan orang yang dipercaya, ya, yang katanya bisa mengatur-ngatur hukum. Ini katanya, gitu ya. Tapi rencana rahasia ini bubar karena Rusdiansyah diduga membocorkan pertemuan ini kepada pihak lain. Informasi yang kami dapat, KSP Muldoko marah besar mengetahui hal ini. Nah, apakah intelijen KSP Muldoko tidak bekerja untuk mengetahui bahwa setelah beliau diporotin sekian miliar untuk KLB yang gagal, bukankah kali ini terbuka lebar lagi untuk KSP Muldoko diporotin miliaran rupiah dalam proses hukum yang prematur, cacat logika, cacat yuridis, dan cacat etika. Saat ini semua kembali kepada KSP Muldoko. Beliau punya dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambil alih Partai Demokrat, mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. Kami yakin masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat hilaf atau salah. Bukankah saat ini timnya KSP Muldoko pun sudah cerai-berai? Maxo Pakua mundur teratur, Cornel Simbolon mundur, Nazarudin pun diduga sebagai salah satu investor itu keluar dari koalisi. Mereka marah karena diduga ulah Rusdiansyah yang memasukkan tanda tangan kader Partai Demokrat untuk menggugat Ketum AHY. Kader tersebut sekarang sudah melaporkan Rusdiansyah ke polisi pada tanggal 18 April 2021. Kami pun meminta dengan hormat agar pihak Polda Metro Jaya dapat memproses kasus ini. Dari April sekarang sudah Oktober. Posisi Nazarudin digantikan oleh Muhammad Azhari, mantan kader yang sudah menjadi anggota partai lain. Keuangan tim pun sudah seret. Karena agometer jalan terus, tapi hasil tak kunjung tiba. Bahkan KSP Muldoko sudah tidak mempercaya lagi tim Marzuki Ali dan menggunakan orang-orang terdekatnya di KSP, inisial ES. Pilihan kedua, KSP Muldoko silakan melanjutkan ambisinya dan siap-siap kehilangan bukan saja uangnya, tapi juga nama baik dan kehormatannya. Bukan saja kehormatan pribadi, tapi juga kehormatan keluarganya.
kami yakin insya Allah bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia kami dapat memenangkan proses hukum ini. Akhirnya kami mengingatkan kepada KSP Muldoko, tempuhlah cara-cara yang demokratis dan beradab. Jika memang ada ambisi jadi presiden, dirikanlah partai sendiri. Sudah ada contohnya, Jenderal mendirikan partai. Jenderal Edi Sudrajat mendirikan PKPI. Jenderal SBY mendirikan Demokrat. Jenderal Wiranto mendirikan Hanura. Dan Letjen Prabowo mendirikan Gerindra. Itulah sejatinya jenderal, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, kepada KSP Muldoko, jika benar mengaku jenderal, dirikanlah partai sendiri. Jangan mengganggu partai orang lain. Kepada seluruh rakyat Indonesia, para tokoh nasional, akademisi, LSM, dan seluruh elemen masyarakat, atas nama pimpinan, pengurus, kader, dan simpatisan Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh bantuan, perhatian, dan dukungannya kepada kami dalam upaya menyelamatkan demokrasi dan Demokrat dari para begal politik. Demikian penjelasan kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.